Sebenarnya, dulu Ukraina rapat dengan Rusia. Namun pemimpin Ukraina, yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian NATO. Padahal ketika Perang Dingin terjadi, sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi, bernama Uni Soviet. Negara komunis yang kuat di zaman itu, Uni Soviet, setelah Jerman kalah dan PD2 selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran, jika negara-negara di benua Eropa bagian timur, juga menjadi negara-negara komunis. Pada 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States (CIS). Namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014. Kala itu, muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti-pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE) dan NATO. Ini, mengutip Al Jazeera, membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO. Sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea di 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina. Mulai panas sejak akhir 2021. Isu serangan bergulir sejak November tahun 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara, bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Di Desember, pemimpin dunia seperti Presiden AS Joe Biden, memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina, karena laporan yang semakin intens soal militer di perbatasan. Sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, juga turun gunung, menginisiasi negosiasi antara keduanya. Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran, sejak awal Januari tahun 2022. Semua angkatan laut dikerahkan. Latihan ini, juga dilakukan di darat. Rusia bekerja sama dengan Belarusia, tetangga dekat sekaligus sekutunya. Rusia yang cemas ke NATO. Rusia membantah akan menyerang kala itu. Namun, negeri Putin, mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat. Salah satu poinnya, meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia tanggal 16 Februari, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva, mengatakan Rusia tidak pernah berniat menyerang tetangganya itu. Ia menyebut isu ini muncul setelah dihembuskan AS, NATO dan para aliansinya. Semua histeria yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, telah ditargetkan untuk mengalihkan isu dari keamanan negara kami, terkait Federasi Rusia. Kami melihat ekspansi NATO yang telah berjalan selama 30 tahun lebih dan kini, infrastruktur NATO makin dekat ke perbatasan kami, jelasnya dalam wawancara kala itu. Pada situasi ini, Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengobarkan informasi perang terhadap Rusia. Sementara negara kami, tengah mengupayakan diplomasi, pihak Barat terus mengobarkan informasi perang, dan menciptakan ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina.
Sebenarnya tidak ada yang terjadi, dan kami tidak berniat untuk menyatakan perang terhadap Ukraina. Tolong, jangan salah paham, kami justru menganggap Ukraina sebagai saudara kami, ujarnya lagi. Memerangi Ukraina adalah gagasan yang tidak masuk akal bagi kami. Ia membeberkan, NATO telah melakukan 5 fase ekspansi, dari tahun 1999 hingga 2020. Pada tanggal 15 Februari Putin menegaskan akan menarik semua pasukan dari perbatasan. Ia mengatakan ini, saat konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz di Moskow, Rusia. Putin mengatakan, Rusia tidak menginginkan perang. Menurut dia, Rusia siap mencari solusi dengan Barat. Kami siap untuk bekerja sama lebih jauh. Kami siap untuk masuk ke jalur negosiasi, ujar Putin seperti dilansir AFP kala itu. Meski begitu, negara Barat meragukan hal ini. Bahkan intelijen NATO di Eropa Timur, menyebut Rusia mungkin tetap akan menyerang, meski terbatas, dengan menggunakan wilayah pemberontak Ukraina Timur. Senin lalu, Putin tiba-tiba mengumumkan Donetsk DPR, dan Luhansk LRP, 2 wilayah kontra pemerintah Ukraina, sebagai negara merdeka. Dengan alasan, menjaga perdamaian, Putin menandatangani dekret mengirim pasukan ke Ukraina. Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022, pernyataan Putin di depan Olaf tak terrealisasi. Serangan benar dilakukan. Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina, demi membela separatis di timur negeri itu. Ledakan terjadi di sejumlah kota di Ukraina termasuk Kyiv. Keadaan mengharuskan kami untuk mengambil tindakan tegas dan segera, kata Putin, dalam pidato, yang disiarkan televisi, menurut transkrip RIA Novosti. Donbas, wilayah milisi pro-Rusia di Ukraina Timur, meminta bantuan kepada Rusia. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 51, bagian 7 Piagam PBB, dengan sanksi Dewan Federasi dan sesuai dengan perjanjian persahabatan, yang diratifikasi oleh Federal Musyawarah dan Gotong Royong dengan DPR dan LPR, saya putuskan untuk melakukan operasi militer khusus, tambahnya. Barat mengutuk tindakan Putin. Sejumlah negara bereaksi. Rusia memulai serangan ke Ukraina. Putin memulai perang melawan Ukraina, melawan seluruh dunia demokrasi. Dia ingin menghancurkan negara saya, negara kita, semua yang telah kita bangun, semua yang kita jalani, kata Presiden Ukraina Zelensky. Ya, itulah penyebab atau kronologi konflik antara Rusia dengan Ukraina. Jika salah data atau fakta, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, dan subscribe. Matur suwun.